walaupun dia royal charter, tapi sebenarnya private gitu kan. Jadi terserah universitasnya, kalau nggak melanggar sesuatu ya boleh-boleh aja gitu kan. Di Indonesia kan nggak begitu. Di Indonesia sebagian besar universitas itu kan ya bahkan diatur secara mikro oleh pemerintah. Jadi untuk leluasa berbicara itu privilege gitu. Jadi justru kalau bisa lihat akademisi Indonesia yang berbicara lantang, itu mereka fighting the current. Iya. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, saya masuk ke dalam dunia maya, dunia digital lah, digital kayak gitu. Itu sebenarnya nggak sengaja. Jadi tahun 2018 kira-kira saya dan 40-an 50-an akademisi diaspora yang jauh lebih senior juga itu diundang oleh Kementerian Ristek Dikti pada waktu itu namanya, sebelum nomenklaturnya berubah, untuk datang memberikan masukan buat kebijakan. Pada waktu itu diundang oleh Pak Direktur Jenderal Sumber Daya, kalau boleh sebut nama, Pak Profesor Ali Gufron Mukti pada waktu itu gitu. Nah dari situlah saya tuh belum pernah kerja di Indonesia. Saya lulusan S1 di Bandung, memang di ITB, tapi S2, S3, postdoktoral, karir akademik semuanya itu di luar negeri. Jadi tahun 2006 itu saya pergi ke luar negeri dan belum pernah kembali. Dan pada waktu itu dipanggil, baru mulai terbuka matanya akan keresahan-keresahan dosen-dosen Indonesia gitu. Mereka yang jumlahnya sangat banyak, kesulitan melakukan riset, dan pada hal yang bersamaan harus melakukan diseminasi risetnya ke publik. Kan tridharma itu ya. Pada satu saat yang lain harus melakukan admin yang begitu prihatin. Nah, pada waktu itulah makanya diaspora-diaspora yang datang itu dikirim ke daerah-daerah, ke Kalimantan, ada yang pergi sampai ke Papua, ke Cendrawasih segala macam, baru lihat gitu ya, bahwa dunia nggak seindah tempat-tempat kami di US, di UK gitu, bahwa di Indonesia tuh tantangan para dosen itu sangat-sangat besar. Nah dari situlah sebenarnya kecil-kecil kita sudah mulai ngobrol sama teman-teman gitu. Oh, masalah ini sebenarnya riset di Indonesia tuh pendanaannya agak sedikit problematik kah, menyusahkan orang kah. Jadi diseminasi publik tentang membahas masalah-masalah ini lahir dari keresahan bersama gitu. Saya lihat kalau mereka yang dari IPB, ITB, UGM, mohon maaf karena Indonesia kan kualitasnya jomplang-jomplang universitasnya. Tapi dosen-dosen dari universitas 10 besar di Indonesia lah, itu kualitasnya sebenarnya nggak sama dari segi bahkan produktivitas paper gitu ya. Cuma mereka belum berada di dalam iklim yang membuat mereka punya insentif untuk mengedukasi publik. Di UK ada insentifnya, gitu loh.